Beneran, jadi mayat yang 4 hari baru ketemu, Iya. itu baunya lebih baik daripada bau Bau duren, duren. menurut Pak Chandra? Iya, mati suri itu. Nah, di rumah sakit itu mekanismenya ketika orang meninggal 2 jam tidak boleh dibawa karena ada gelombang elektromagnetiknya di otak kecil Iya. itu belum mati. Iya. Jadi masih bisa muter, terus kalau nyambung lagi 1 jam bangun dia. Makanya nggak ada yang namanya mati suri Iya. bagi saya. Kalau misalkan nih Pak, dari pengalaman Bapak, teman Bapak tidak menjalankan SOP-nya lah, Iya. apa yang pernah terjadi sama teman Bapak? Ceritain. Satu yang memperkosa jenazah juga ada. Sudah ada Pak Chandra. Kita tepuk tangan buat Pak Chandra dong semuanya. Jadi Pak Chandra ini adalah seseorang yang kenapa akhirnya aku ingin sekali Pak Chandra hadir, karena zaman sekarang tuh orang kebanyakan kalau mencari pekerjaan tuh selalu aja mikirin uangnya gitu ya, tapi nggak mikirin impact-nya atau ketulusannya atau mungkin juga tujuan dari pekerjaan yang kita tekuni gitu. Udah 16 tahun beliau ini menjadi pemandi jenazah. Ya, dari usia 16 tahun. Dari usia 16 tahun berarti sudah sekitar 30 tahunan lebih. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Segala jenis jenazah sudah, dari yang komplit, dari yang apa ya, saya bisa bilang dari yang utuh sampai yang nggak utuh juga sudah dimanin sama Bapak ya. Apa yang membuat Pak Chandra itu 30 tahun lebih betah dan ingin melakukan pekerjaan yang sangat mulia ini? Hobi. Hobi? Iya. Coba jelasin dulu Pak Ya, Chandra. Hobi dari awalnya ya, Bang ya. Mhm. Awalnya itu umur 15 tahun. 15 tahun itu, jadi kalau saya kan di Tanah Abang tuh padat tuh Bang ya. Di mana? Di daerah Tanah Abang kan. Oh, Tanah Abang. Oke. Penduduknya padat. Saya lagi pagi-pagi tuh ngopi. Biasa saya kan Dewan Suro, Bang. Oke. Ya, Dewan Sukaroko. Sukaroko. Jadi, Sama kok, sama. Akhirnya saya ngerokok depan masjid, lewatlah salah satu guru ngaji saya. Oke. Mana Pak Haji? Saya bilang, mau mandiin mayat, mau ikut? Saya bilang, nyeletuk lah saya. Wah, mendingan mandi diri sendiri daripada mandiin mayat kan. Iya. Biar bersih kata. Dilalah dia bilang gini Bang, nanti lu udah gede jadi pemandi jenazah. Nah itu kata-kata mungkin doa atau kutukan saya nggak tahu tuh. Antara doa atau sumpah itu sebenarnya kan ya? Iya. Akhirnya dia juga yang ngajak. Pas yang nggak tiap hari kan orang meninggal kan. Iya. Terus dia suatu saat dia ini lagi, mana Pak Haji? Mandikan jenazah. Mau ikut? Waktu itu saya diiming-imingi uang itu 5.000. Oh. Untuk satu jenazah? Iya. Mau nggak dikasih 5.000 cuma lihat? Oke. Wah cuma lihat. Bener cuma lihat? Iya. Udah saya ikut. Bener cuma lihat dikasih 5.000. Itu bertahap naik tuh. Dari 5.000, 10.000, 20.000 sampai megang kan? Iya. Nah, terus berjalan sampai terbawa saya jadi hobi. Jadi kalau ada orang meninggal, saya nggak dikasih tahu, itu marah saya sama guru saya. Oh. Gimana nih, ada yang meninggal nggak dikasih tahu gitu. Saking asiknya gitu. Iya. Ya, pegang jenazah sendiri itu umur 16 tahun, korban tenggelam 4 hari di Pelabuhan Ratu. Berarti udah bengkak dan membusuk dong tuh. Iya. Tapi alhamdulillahnya hidung saya dikutuk juga. Nggak bisa cium. Lebih baik cium bau mayat busuk daripada durian. Muntah. Serius? Iya. Hah? Muntah. Nggak suka durian? Enggak. Aku lagi bawa durian padahal. Wah, jangan. Muntah saya. Ternyata orang memang ada titik lemahnya sendiri, teman-teman ya. Iya. Beneran, jadi mayat yang 4 hari baru ketemu, itu baunya lebih baik daripada bau duren. Menurut Pak Chandra? Iya. Jadi kalau misalkan saya kan ada relokasi makam ya, saya melayani juga. Itu mayat yang sudah sebulan dikubur, saya angkat lagi, kan baunya kan
Ya, Kalau orang-orang biasa kan tuh baunya sangat, ya. saya lebih baik nyium bau itu ketimbang bau durian. Saya nggak pernah meludah ketika mencium sesuatu yang bau. Di depan jenazah nih, gitu. Setelah saya angkat dari kubur, mau direlokasi gitu atau mau Ya, diotopsi, ya. saya angkat, saya nggak pernah meludah. Oke. Oh, kalau meludah naik, mau muntah saya. Ini aku, maaf ya teman-teman, Bang Robi agak sedikit ke distract. Pak Chandra semalam habis mandiin mayat ya? Iya, Berapa mayat, Pak? 3. Saya makanya agak pusing saya. Enggak, enggak. Nggak, Bapak percaya nggak kalau misalkan orang habis menyentuh jenazah atau Iya. memandikan tuh energinya terbawa sama Bapak? Iya, setiap saya memandikan, lebih baik memandikan jenazah banyak ketimbang satu. Oh, Sebab energi saya terserap, jadi agak lemes, lesu, ya. Kalau 3 malah happy. banyak lebih happy. Ada orang mah hobi tuh ya, naik gunung, manjat tebing, ya, nyanyi. Hobinya mandiin jenazah, guys. Iya. Jadi bener-bener loh, ini namanya hobi yang menghasilkan uang ini. Oke, kita selesai untuk ketawa ketiwinya. Teman-teman, aku inget banget ya, kalau nggak salah Pak Chandra boleh apa namanya koreksi aku, karena aku pertama kali pindah ke Jakarta itu di tahun 2008, waktu aku masih di MTV sebagai VJ, itu aku diiringi dengan perjalanan aku ke Jakarta itu diiringi dengan aku mendengar cerita dan membaca berita ada satu, UT sambil Google nanti ya, ada satu korban mutilasi perempuan dan pelakunya itu kalau nggak salah pedagang nasi goreng. Tapi saya lupa itu di kota apa. Coba deh diklik. Iya, iya, Bener, Pak? iya, itu benar. Nah, Bapak yang mandiin? Gini ceritanya, eh, Sembari ya, Teh ya? ya tahun 2000 saya dialihkan ke salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Ya. Dan pada waktu itu juga diangkat menjadi perawat forensik oleh salah satu dokter ahli forensik di Indonesia. Oke, Gitu. oke. Kasus pertama yang saya pegang adalah mengidentifikasi jenazah di Gunung Sawo, 45 jenazah yang sudah jadi sekerangka itu. Nah, tahun 2008 kami menyebutnya adalah tahun mutilasi. Karena ada 8 kasus, tapi yang terungkap hanya 3. Satu yang yang booming yaitu Rian Jombang. Yang kedua kasus Sri. Sri itu yang suaminya dimutilasi di apa? Diletakkan di bus Mayasari. Terus dia sempat juga diangkut pegang potongan kepala suaminya tuh. Dan yang terakhir adalah kasus Atika Setiani. Itu yang membunuh benar. Itu dia kerjanya apa? Pedagang nasi goreng tapi mengaku mahasiswa. Berarti yang abang, oh berarti Bapak langsung yang megang itu Saya kasusnya? hanya mau menyambung kepalanya aja. Yang memandikan, kalau wanita kan bukan saya memandikan, saya hanya menyambung kepalanya aja. Jadi betul kasusnya waktu itu, Pak. Iya, Sampai benar. ada pemenggalan kepala ya. Iya. Dan yang membuat bayangan sketsa itu saya aja. Merinding aku. Jadi Bapak yang bantu Iya, mengungkap bahkan. iya. Bagaimana sketsa itu tergambarkan di Lewat mimpi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Jadi begini, ketika saya masuk, itu saya masuk malam ya. Pas masuk malam, saya bilang, ada jenazah nggak? Ada 4. Terus saya bilang, oh ya kalau saya, laki semua kan. Kalau wanita saya nggak memandikan. Tapi ada bang katanya. 1 jenazah wanita, kepalanya belum ditemukan. Itu masih di lemari itu, lemari pendingin jenazah. Gitu. Setelah saya mandikan, saya iseng tuh bang. Bang Robi, saya iseng buka gitu. Oh iya nggak ada kepalanya. Akhirnya selesai memandikan, kira-kira jam 11 selesai memandikan. Dulu ya, ini kamar jenazah, jalan, dan ini warung-warung kopi nih. Dan belakangnya salah satu fakultas kedokteran, salah satu universitas negeri. Iya. Saya duduk di situ, ngopi. Kira-kira jam setengah 12, saya menghadap sana, datang seorang wanita.
Ya biasa, dia pakai jilbab, pakai pakaiannya biasa. Dia bilang, sendiri bang? Iya, boleh temenin? Oh boleh, saya bilang. Akhirnya duduk dia sama saya. Ngobrol, saya bilang, saya tawarkan minum. Mau minum? Ya bang, teh manis gulanya sedikit. Akhirnya saya pesan kancing, teh manis, gulanya sedikit. Dibawain itu teh manis, tapi meletakkannya bukan ke dia, ke saya. Saya kan udah ada kopi. Saya pikir apa-apaan nih orang kan gitu. Akhirnya saya geser lagi ke dia kan. Ngobrol, ngobrol terus. Karena saya waktu itu sedang ada masalah keluarga ya, gitu. Sehingga pikiran saya kosong. Mungkin itu dia masuknya. Ada keluarga, dia bilang kayaknya ada masalah bang. Iya ada, saya bilang. Dia kasih kata-kata ini, saya dapatnya dari jin nih. Dan dia bilang, Abang kalau punya masalah, keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah dari luar. Kalau abang di dalam masalah, habis abang terlibat masalah. saya bilang iya benar juga. Nasihatnya dari jin. Iya. Terus saya bilang, ah udahlah mau cari istri lagi. Dan dia bilang ini, jangan bang. Abang tahu laki-laki hebat itu seperti apa? Saya bilang yang bertanggung jawab sama keluarganya dan segala macam. Dia bilang bukan bang. Laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3, atau 4, tapi 1 dijaga sampai akhir. Nah, itu kita ngobrol tuh bang. Sampai jam 4 kalau nggak salah. Akhirnya kami pamit pulang. Dia juga pulang. Malam. Saya masuk malam lagi, yang 3 hari saya masuk malam. Masuk malam lagi, kebetulan ada satu. Saya saya mandikan, ngobrol dulu kan sama petugasnya. Belum ditemuin, belum katanya. Karena saya ke depan lagi udah ada dia duduk. Ngobrol lagi, baru dia curhat bahwa dirinya itu janda, tapi sedang hamil. Dan saya nggak ada pikiran apa-apa ya. Asumsi saya bahwa dia di situ adalah menunggu kerabat yang sedang dirawat, karena dia datangnya dari rawat inap. Ngobrol lagi, dia bilang, kok janda kok hamil gitu. Iya. Dia bilang, iya bang, sama pacar. Saya bilang, ya udah nikahlah. Nggak bisa bang, terlalu rumit. Saya balikin lagi kan. Keluar dulu dari masalah, lalu selesaikan masalah dari luar kan omongan situ juga kan, iya. Ya. Dia bilang, ya ini makanya saya mau keluar dari masalah. Setelah itu ada security ya. Inilah saya kalau di podcast oleh netizen disebut anak jin. Ya. Jadi karena panggilan itu lah, dasar anak jin, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Tapi saya nggak nangkep. Bodoh amat, karena sebagian sukma saya terbawa oleh yang ngobrol depan saya. Lewat ibu-ibu teriak. Terus kata yang ngobrol sama saya, wanita itu, coba bang lihat kenapa tuh ibu-ibu. Saya ikut ngejar tuh sama sama security. Bu, ada apa? Ibu-ibu ngeliat saya agak kaget kan. Iya. Bu, saya bukan setan bu, bukan hantu. Kenapa? Saya bukan takut sama bapak, tapi takut ya sama yang ngobrol sama bapak. Kenapa mukanya hancur? Saya bilang, orang saya lihat cantik kok bang. Saya bilang, ngaco nih orang. Mungkin sugesti dia lewat kamar jenazah bermain gitu kan. Jadi lihat orang kaget, lari dia. Itu asumsi saya kan. Saya balik lagi. Udah ngobrol lagi. Itu hari kedua. Nah saya pulang juga bawa kendaraan, bawa motor gitu seperti blank bang. Iya, pastilah. Iya, ngeblank gitu kan. Di rumah juga diam. Iya. Dan lalu hari ketiga nggak ada dia. Di situ kan hari kedua tahu-tahu ada, habis mandi. Saya coba tuh cari dia di sekitar rumah sakit gitu, dirawat inap, nggak ada. Saya bilang mungkin udah pulang kali. Akhirnya saya duduk lagi ngopi, datang dia.
Jalan, napak seperti manusia. Saya salaman, dia cium tangan seperti manusia. Dan masih berhijab. Masih berhijab, masih hangat kok. Kalau misalkan saya Iya. salaman dingin, lembek, Iya. curiga saya. Iya. Seperti manusia biasa. Setelah itu duduk dia bilang, saya tawarin, nggak lapar kan, mau mie instan nggak? Saya bilang, oh mau. Cing, mie instan 2. Akhirnya dipanggil saya sama sama penjaga warung. Anak jin sini. Kenapa? Saya bilang, jangan macem-macem. Kemarin mesen teh manis nggak diminum. Saya bilang, dibayar ini Cing. Tapi lu ya yang yang ngambil. Ya, akhirnya sudah matang, saya lah ngambil. Penglihatan saya teh manis itu diminum dan mie instan itu habis dimakan. Habis. Setelah makan dia bilang, ini hari terakhir saya di sini. Pamitlah dia, kalau punya salah minta maaf. Saya juga minta maaf, sering bercanda kan 3 hari itu. Pulang saya lihatin. Dan 3 hari itu bajunya ganti-ganti. Off lah saya. Hari keempat off, hari kelima masuk saya dan di itu agak siang ya. Dia bilang, Bang, kepala yang dimutilasi wanita sudah ditemukan di kantong kresek katanya. Itu ada, abang sambungin aja. Saya iseng kan, saya lihat. Pas saya lihat, saya agak, bukan takut ya, agak terpukul saya. Mundur, lemes. Ternyata yang saya lihat, wajahnya kan masih dikenali, yang ngobrol 3 malam dengan saya. Tapi nggak menyeramkan itunya. Ya, seperti itu. Ya itulah kasus yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Dan kasus itu sempat tenggelam ya tahun 2008 karena saya bisa netralisir, dan balik lagi tahun 2024 dan 25. Apa yang terjadi Pak Chandra? Ketika saya podcast di salah satu channel YouTube, saya menceritakan tentang dia. Ya. Dan itu banyak keanehan. Ya. Ya. Waktu itu saya dapat endorse rokok tuh. Ya. Saya kan merokok, kalau merokok itu nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Itu hording jalan sendiri. Dan produsernya sendiri ketika Dengarkan suaranya. mengontrol suara saya, itu terdengar suara wanita. Dan netizen juga di komentar banyak. Alam semesta ini memberikan izin untuk Bapak mendapatkan pesan dan menyelesaikan masalah itu sebuah anugerah sekali, Pak. Iya. Luar biasa. Dan Bapak akhirnya mendapatkan penglihatan tentang wajah pelaku itu dari mimpi. Dari mimpi. Setelah almarhumah datang. Setelah saya shock kan gitu kan. Saya menetralisir diri saya, lalu dalam tidur saya bermimpi, dan ini loh kata calon suami saya, kata, dan wajahnya saya ingat. Jadi tergambar di situ, dan karena forensik dan kepolisian, aparat kepolisian itu kan nyambung ya. Saya utarakan gitu, bisa nggak? Saya bilang, oh ini gambarannya ya. Ketika ditangkap pelaku itu 80% mirip. Ya. Dan dia mengaku adalah seorang mahasiswa. Iya. Almarhumah waktu itu. Pak Chandra, ada pesan-pesan yang hadir dalam mimpi lagi nggak selain dari kasus ini? Mungkin ada kasus lainnya, atau mungkin tentang keluarga atau orang terdekat yang ternyata menjadi sebuah kebenaran? Iya, banyak sih sebenarnya. Cuman sekilas saja yang seperti real ya kasus ini. Seperti ketika saya habis memandikan gitu, dia datang mengucapkan terima kasih, itu sering. Bang Robi, izin tanya ya. Terbesit di pikiran saya sebuah gedung administrasi Salemba. Bapak ada pernah aktivitas di sana? Belum. Seberangnya? Wah, pernah. Pernah. Iya. Wow. Ya. Boleh ceritakan? Maaf kalau terbongkar. Oke.
Kasus almarhumah ini membuat Bapak semakin mencintai pekerjaan pastinya. Iya. Dan makin khawatirkah jika ada kasus-kasus lain mereka minta bantuan ke Bapak? Dan kalau emang ada, apakah ada cerita yang lain, Pak? Iya, jadi gini Bang Robi, ketika selepas kasus itu, jadi saya semakin ada tantangan. Bagaimana saya mengidentifikasi sehingga kita bisa tahu cara kematian, siapa yang membunuhnya, oh itu lebih asik tuh. Asik dari mana? Aku Terus Bapak gimana menghadapi hal-hal mistis kayak gini nih? Ini hal-hal yang penuh keajaiban ini. Memang pada awalnya ya, saya memandikan jenazah itu ada goda-godaan jin yang tidak bertanggung jawab, Bang Robi. Ya, Ya, seperti saya melihat jin korinnya, saya takut, gitu kan. Dan saya belajar bagaimana mengatasi rasa takut itu. Mengatasi rasa takut itu berdasarkan ayat dalam Al-Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikatis inni ja'ilun fi ardi khalifah. Ya kan? Kita pemimpin di muka bumi, kita makhluk yang paling sempurna. Gitu. Ngapain takut sama makhluk yang derajatnya di bawah kita. Gitu. Dan saya pahami juga bahwa orang meninggal itu tidak ada yang hidup kembali atau mati suri, saya juga nggak percaya. ya saya juga. Ya, mati suri itu. Nah, di rumah sakit itu mekanismenya ketika orang meninggal 2 jam tidak boleh dibawa karena ada gelombang elektromagnetiknya di otak kecil itu belum mati. Jadi masih bisa muter, kalau nyambung lagi 1 jam bangun dia. Makanya nggak ada yang namanya mati suri bagi saya. Teman-teman ya, awalnya dari hobi memandikan jenazah, sekarang menjadi bagian dari tim forensik di rumah sakit, bahkan rumah sakit, saya bisa bilang rumah sakit nasional juga, ya Pak ya. Nah ini, kalau misalkan Bapak mendapatkan gangguan seperti itu, selain ke Kak Ria, minta bantuan perlindungan ke siapa lagi? Iya, sekarang sudah aman lah. Sudah aman ya? Sudah aman. Kayak gini-gini ngikut sampai rumah nggak sih Pak? Kalau ada yang nggak tenang. Istri biasanya, ya istri biasanya merasakan. Kadang-kadang dia bilang, ya kenapa? Jendela terbuka sendiri. Terus yang kasus saya waktu itu memandikan 2 remaja yang korban oplosan. Jadi saya bawa ke Tegal, itu di rumah dia datang. Saya kebetulan hobi ikan cupang ya. Itu datang 2 remaja mau beli ikan cupang. Terus kata istri saya, bapaknya sedang memandikan jenazah, nanti tunggu aja. Ditunggu tuh. Dibikinkan kopi oleh istri saya, pas ke depan udah nggak ada. Terus saya bilang, ingat nggak Pak ke ibu perawakannya gimana? Iya, saya bilang, orangnya kayak gimana? Takut langganan saya kan? Gitu. Gini. Saya bilang, kok sama ya? Akhirnya saya minta, karena saya ikut mengantarkan jenazah juga ke sana dan kenal oleh salah satu keluarga, minta tolong minta fotonya kan lewat WhatsApp. Saya kasih lihat, oh iya ini bener yang datang katanya. Sempat sering lah terbawa ke rumah. Kalau 1 bulan bisa mandiin berapa Pak? Ya kalau lagi rame ya kisaran 50 sampai 40-an. Sebab kan di situ juga ada yang namanya tunawan. Tunawan itu adalah mayat yang tidak dikenal, atau Mr. X, atau ya ODGJ, itu saya yang mengurus. Jin yang menyerupai almarhumah ini hadir ke Bapak, ngajak ngobrol, makan, bahkan minum teh. Apakah mereka memiliki wangi yang khas, Pak? Ya, benar. Jadi, saya dari dulu seneng parfum yang namanya Bulgari itu. Oh, warna biru. Bulgari ekstrim. Oh, ekstrim. Iya. Kalau mau berangkat itu, ini kebetulan udah ganti baju kan, mau kemari kan nggak mungkin pakai seragam. Iya, nggak apa-apa juga, tapi ada yang boleh selanjutkan. Udah saya pakai, pas balik ketemu dia, itu aroma saya berbeda. Sampai istri bilang, gue selingkuh nih. Iya. Amit-amit tuh. Ngapain selingkuh, orang kerja bener-bener. Itu 3 hari berturut-turut berubah wanginya. Kalau kata istri, wanginya seperti apa, Pak? Ya, kayak melati. Wangi kayak parfum melati gitu.
parfum cewek. Dia bilang, wah ini selingkuh nih, peluk-peluk cewek. Saya bilang, enggak. Saya bilang, Beda dengan parfum jenazah ya. Ini beda. Kalau beda. parfum jenazah kan, ya melati pakai juga. Terus kebanyakan kan yang pakai cap duyung tuh, Iya, yang iya. orang bilang air mata Ya, duyung. Iya, itu. Tapi pada saat Bapak atau jin ini duduk di sebelah Bapak, nggak ada wangi itu? Nggak ada. Tapi ketika saya pulang ya tercium. Ada memang wangi. Nanti insya Allah ngalamin. Nggak mau, Pak. Nggak mau, Pak. Saya ngeliat jasad di kafanin aja nggak kuat, Pak. Iya. Kalau kita memandikan jenazah itu kan pasti ada persiapan-persiapannya dan lain sebagainya. Kalau misalkan nih Pak, dari pengalaman Bapak, teman Bapak tidak menjalankan SOP-nya lah. Iya. Apa yang pernah terjadi sama teman Bapak? Kalau Bapak, aku yakin pasti Bapak selalu menjalani SOP. Iya. Jadi gini, bagi pemandi jenazah itu safety dulu ke diri sendiri baru menangani jenazah. Oke. Seperti yang saya seram itu bukan hantu, Bang. Tetapi jenazah yang mempunyai penyakit menular seperti HIV. Iya. Itu sarung tangan saya harus minimal 3. Oke. Jadi ada luka sedikit, saya kena cairan kelaminnya, kena saya tertular. Ya. Ada salah satu kawan saya, dia hanya pakai 1 lapis, ternyata robek, dia ada luka, kena cairan, sekarang dia tertular HIV. Kalau di non medisnya Ada, ada juga cerita. ada. Boleh Pak ceritain. Satu yang memperkosa jenazah juga ada. Hah? Ya, kawan saya masuk penjara dia 4 tahun. Apa nama penyakitnya itu, Teh? Memperkosa mayat Ya itu kalau ada, kalau nggak salah. kawan-kawan mau ya saya kasih nggak apa-apa. Pak. Ya, yang satu lagi ketika dia meninggalnya di apa namanya? Dilindas truk. Jadi dia pakai moge, helmnya helm luar lah. Mereknya Nolan tuh. Udah kan keras kan ya? Keras. Jadi dia kelindas ini. Melejit ininya yang habis segini. Akhirnya saya masuk. Saya bilang, ini mana kepalanya? Saya bilang, itu masih di helm, Pak. Oh. Kenapa nggak dikeluarin? Kan nunggu Pak Chandra katanya. Kan nunggu anak jin kan. Akhirnya saya keluarin kan, masih melek juga, saya meremin gitu. Udah saya kayak kita main puzzle kan. Ya. Itu saya satuin. Ya disitulah butuh kreativitas memandi jenazah. Bagaimana jenazah yang tidak utuh supaya sempurna dikafankan. Setelah itu helmnya ditaruh tuh. Ada waktu itu handphonenya. Handphone zaman dulu ya Siemens yang masih poliponik itu. Siemens, ya, Iya. C9 sekian. Iya. Udah gitu saya mandikan terus saya bilang, "Bu, ini ada barangnya." Gitu. Itu handphonenya, itu helmnya. Dia bilang gini, "Saya nggak kuat untuk bawa kembali ke rumah. Di sini aja." Itu siang ya. Jam 5 saya mau pulang, ada kan aplusan kan gitu. Dia nanya, "Itu helm bagus, Chan." Gitu. "Bagus, kalau mau ambil aja," saya bilang. Bapak nggak ngasih tahu itu punya. Wah, sekalian mah handphonenya. La ilaha illallah. Bener nih Bapak gitu. iseng nih. Bukan iseng kan, dia bilang bagus gitu. Oh iya. Akhirnya dia ambil gitu. Ah, kayaknya gue taruh dulu dah. Gitu. Lu gantiin gue ya sip malamnya, gue ada urusan. Iya. Jadi dia pulang tuh. Pulang jam 1 dia balik lagi. Kenapa, apa yang terjadi, Pak? Dulu handphonenya kan nggak ada chargernya ya. Nggak ada cat, ya. Itu baterainya itu dilepas. Diambil, ada cangkangnya. Itu pakai cesan kodok dulu. Oh iya. Karet, di karet. Kartunya dilepas. Iya. Dan handphone itu nyala dan bunyi. Diangkat, dia bilang balikan semua ke rumah sakit. Akhirnya dia balik lagi sambil helmnya nggak dipakai akhirnya. Akhirnya nggak dipakai. Security bilang, itu kan apa helm bekas yang kecelakaan. Emang dasar anak jin kan. Saya bilang kan kalau mau pakai aja. Gitu. Helm itu sempat di kamar jenazah 2 tahun, akhirnya dibakar. Ini 4 tahun mengidap nekrofilia ini, Pak, penyimpangan seksual ini. Ini bagaimana kisahnya? Ya, jadi saya Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang bekerja di tim forensik ya, atau mungkin juga pemandu jenazah, tapi memang kasus ini ada ya?
Ada. Ceritain. Baru saya cerita di sini nih, di tempat lain. Nggak? Boleh nggak Pak? Boleh Kan ini lah. kasus sudah terblow up toh. Udah lama. Udah lama ya. Silakan Pak. Ya, pas ada non muslim ya, jenazah non muslim, saya bilang, Bang, saya kan suntik formalin juga gitu. Bang, jangan disuntik formalin dulu, besok aja suntik formalinnya, katanya. Itu beberapa kali tuh. Nah, setelah ada suatu saat dia minta, Bang, jangan disuntik formalin dulu, gitu. Dia bilang, ada apa sih gitu? Besok aja suntik formalinnya, sekalian dimandiin, pakein baju, gitu. Dan ya udah, saya tinggal besoknya saya mau suntik formalin, itu udah rame tuh keluarga dan kepolisian. Ternyata di jenazah tersebut Ada semen ini. ada semennya itu. Dia udah bersihkan pengakuan dia, tapi keluar sendiri. Mungkin itulah petunjuk untuk Petunjuk dari di situ keluarganya tidak menerima dan membuat LP, laporan polisi, sehingga diusut. Saya juga ditanya, saya bilang, saya malam nggak masuk, saya bilang pulang, ini baru masuk. Akhirnya diusut, ya dialah dia masuk. ini sih Pak, sebenarnya entah Bapak punya pengalaman atau enggak ya. Residivis atau kriminal yang Bapak terima mayatnya, jenazahnya. Biasanya keadaannya bagaimana dan apa yang terjadi kalau misalkan Bapak mandikan mereka? Iya, ada beberapa, tapi kebanyakan itu jatuhnya ke Keramat Jati, bukannya ke rumah sakit Bapak. saya. Iya. Tapi ada paling beberapa yang tertembus peluru. Paling saya ambil peluru misalkan di kepalanya gitu. Dia saya ambil pelurunya di kepala. Paling itu aja sih yang namanya nggak ada yang spesial. Yang spesial mah harus yang udah lepas-lepas semua, bagi Pak Chandra itu udah spesial. Ya itu spesialnya karena kayak main puzzle aja asik gitu. Iya, Ini tangannya gitu. Sebelum melakukan tugas yang mulia ini, doa dan amalannya itu apa aja? Dibacain boleh loh. Boleh nih. Boleh banget, karena kan saya pengen teman-teman di sini yang mungkin juga hobinya mandiin mayat, nanti suatu hari misalkan jadi tim forensik, kita belajar dari yang berpengalaman dan orang yang paham, teman-teman. Saya biasa kalau muslim ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim paling itu. Oh ya, jadi kan gini teman-teman ya, aku tuh nggak tahu, mungkin karena Bapak juga sering berkomunikasi dengan orang kesehatan ya Pak ya. Iya. Kalau kita itu sakit, kalau kita memusuhi sakitnya kita, makin hancur badan kita. Iya, iya. Tapi kalau kita punya penyakit, tapi kita ajak menjadi sahabat, kita ajak ngobrol, itu sebenarnya kita bisa lebih sehat ya Pak, lebih kuat. Benar. Gitu juga dengan Bapak, pekerjaannya udah gila. Kalau dibuat gila lagi, Bapaknya ikutan gila. Ya, jadi ketika podcast kayak gini, seperti ini, Bang Robi, ya saya jadi suatu refreshing. Sebab di kamar jenazah saya nggak Nggak ada ngomong, teman. nggak ketawa gitu, nggak ngobrol. Itu main apa biasanya kalau di kamar jenazah kalau lagi nunggu? Main game atau apa? Bawa cupang? Enggak dong? Nggak paling ngopi aja kan, karena saya ngopi. Tapi kalau lagi kerja saya nggak ngomong. Biasanya kalau di kamar jenazah itu ada yang gerak-gerak sendiri gitu nggak sih Pak? Yang gerak-gerak tuh ada. Seperti keranda, itu kan pindah sendiri. Hah? Iya, jadi saya pernah waktu itu jenazah mau diotopsi, saya letakkan misalkan sebelah kiri, tahu-tahu pindah sebelah kanan. Ada juga penjaga kamar jenazah, tahu-tahu malam-malam telepon saya tuh, "Wah, anak jin, gua disetanin." Yang bener, ya nih dikasih lihat videonya, CCTV-nya sama dia. Jadi dia tidur itu pakai sarung. Ya. Sarung itu ada yang narik kayak semacam asap, itu ada yang narik, ditarik lagi. Tuh, dia dibangun oleh security, lihat CCTV, astagfirullahaladzim. Dia mau masuk ke ruangan saya nggak bisa. Sebagai anak jin, penampakan yang paling menakutkan di rumah sakit yang Bapak pernah lihat, walaupun Bapak mungkin melihatnya normal-normal aja, Iya. tapi yang menjadi rumor di rumah sakit, penampakannya wujudnya seperti apa Pak? Atau Suster. Bapak melihat sendiri? Suster. Ya. Itu baru ngelihat. Saya bilang kalau suster lama ya saya kenal semua kan. Saya berpapasan tuh. Cantik, susternya agak bule gitu kayak Indo. Pas berpapasan jarak 2 meter kok tidak terdengar langkahnya.
saya balik itu udah nggak ada. Kalau dia masuk ke pintu, apa namanya, tentu bunyi kan pintunya dan langkahnya, wah itu merinding tuh saya tuh. Seringnya di rumah sakit ya paling begitu. Ya. Nggak, saya bilang saya nggak pernah bertemu dengan hantu gitu, jin yang rupanya seperti kuntilanak, gandarwo, belum pernah. Cantik-cantik terus ya. Cantik-cantik terus. Karena Bapak dari bangsa jin kayaknya Pak. Jadi Iya, Bapak iya. melihatnya, Bapak anak jin soalnya. Ya, tapi kalau misalkan jenazah saya mandikan dia bergerak apa, sering dia dahak atau buang angin ya sering. Tapi itu natural memang. terjadi bisa Natural, seperti kan itu. kan ada refleksi tubuh. Ada refleksi Iya. ototnya ya Pak ya. Iya, bukannya mistis itu. Iya, iya, bukan mistis. Oke, Pak Chandra, makasih banyak. Sama-sama. 30 tahun bukan waktu yang pendek. Ini adalah sebuah komitmen dan juga perjuangan serta dedikasi Bapak sebagai seorang Muslim tentu Iya. saja untuk bisa membantu saudara kita khususnya yang Muslim ya Pak ya, Iya. untuk menuju ke dunia selanjutnya, Iya. ke kehidupan selanjutnya. Sehat-sehat buat Bapak. Amin. Salam amin, buat insyaallah. cupang-cupangnya. Iya. Salam buat istri juga sama anak-anaknya yang... Ya, Makasih Pak. Kita ketemu lagi sama-sama. besok-besok ya Pak ya. Thank you teman-teman. Kita berdua pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.